Hai sobat pencinta catur, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas dari babak ke-12 turnamen FIDE Kandidat 2024. Abbasov Nijat, pecatur dari Azerbaijan yang lolos lewat jalur kualifikasi FIDE World Cup melawan Gukesh Domaraja yang lolos lewat jalur FIDE Circuit. Teman-teman, Abbasov Nijat memulai dengan langkah D4, kemudian dijawab dengan langkah kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda C3, dan gajah B4. Ini merupakan pembukaan Nimzo Indian Defense, teman-teman. Kemudian putih menteri C2, langkah yang paling banyak dimainkan. Dan ini adalah variasi classical variation, teman-teman. Kemudian hitam H6, putih kuda F3, dan hitam C5, pukul pion C5, dan kuda A6 dimainkan oleh Gukesh Domaraju. Putih G3, hitam pukul pion petak C5 dengan kuda. Kemudian putih gajah G2, dan hitam kuda C ke petak E4. Nah, ini menarik ya, sepengetahuan ilmu caturku dalam pembukaan Nimzo Indian, biasanya putih akan bermain dengan langkah A3 sebelum hitam mainkan langkah kuda C ke petak E4. Nah, dengan membiarkan ini, otomatis putih memiliki kerugian ya, karena di langkah berikutnya putih rokade, kemudian hitam kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan hitam gajah C5. Apa kerugian yang dimiliki oleh putih? Yaitu double pawn ini nih, pion tumpuk ya. Saya nggak ngerti apa strategi dari Abbasov Nijat. Mungkin ini terinfluence atau berpengaruh dari mentornya, yaitu Shahriar Mamediarov. Langkah ke-11 putih E4, hitam kuda H7. Kemudian putih E5, langkah tajam dimainkan. Kemudian hitam benteng B8, hitam mencegah gajah ini ya. Jadi langsung benteng B8 dan putih kuda D2. Lihat, mulai tajam permainan dari Abbasov Nijat dengan tujuan kuda E4, di mana pion sangat kuat di petak center. Kemudian hitam menjawab dengan langkah B6, putih kuda E4, hitam gajah B7, putih H4, dan hitam menteri C7. Putih benteng D1, kemudian hitam gajah pukul kuda. Ini menarik sebenarnya teman-teman, karena langkah yang lebih bagus daripada benteng D1 adalah kuda pukul gajah sebenarnya. Ya, apabila hitam di sini melakukan pertukaran gajah, let's say seperti ini, kemudian dimakan lagi, raja makan gajah, dan kemudian hitam melanjutkan dengan menteri C5, artinya penguasaan putih masih sangat kuat pada petak D6, dapat dilanjutkan dengan menteri A4 seperti ini. Nah, tapi Abbasov memilih langkah lain, yaitu dengan benteng ke petak D1, dan menariknya Gukesh langsung pukul kuda di petak E4 karena dia tahu penguasaan pada petak D6 itu sangat bahaya. Kemudian putih menteri pukul gajah, hitam melanjutkan dengan rokade, putih gajah F4. Nah, sebenarnya ngeri juga sih kalau jadi hitam ya. Cuman hitam di sini punya keuntungan, lawannya ini punya double pawn gitu. Jadi penyemangatnya inilah. Gitu guys. Benteng F ke petak D8, putih benteng D2, hitam kuda F8, langkah ke-20 H5. Makin membuat pasif permainan hitam, dan hitam mendobrak dengan langkah B5. Pion pukul pion, dipukul balik dengan benteng, putih gajah F1, hitam benteng B6, putih menumpuk benteng, hitam menumpuk benteng di jalur B, kemudian putih A4, hitam masuk dengan benteng B3, putih mainkan langkah benteng D3, hitam benteng A3, memberi ruang dari benteng B8 untuk masuk kembali. Kemudian putih mainkan benteng F3, hitam menteri C6. Waduh, sadis. Paksaan harus dilakukan karena menteri juga mengancam pion A4. Pion pukul menteri, putih benteng FD3, dan hitam dapatkan pion A4. Tapi putih punya keunggulan ruang di sini teman-teman. Artinya jalur D dia punya menguasai jalur D, dan pion di petak C6-nya ini juga masih lemah. Jadi permainan masih akan sangat seru. Putih lanjutkan dengan gajah G2, hitam benteng A2 mengancam pion F2, ditukar dengan benteng D1 D2, kemudian sikat balik dengan benteng, dan hitam benteng C8. Satu pion jadi perbedaan teman-teman sampai langkah ke-31. Putih gajah E4, hitam A5, putih gajah C2, hitam bongkar dengan G5. En pasen, kuda pukul pion, raja G2, hitam raja G7. Kemudian putih gajah A4, hitam kuda E7. Lihat tekukan atau goyangan dari kuda. Gukesh Domaraju, putih C4,
hitam benteng B8, putih benteng A2, gajah B4, raja F3, benteng D8, kemudian gajah E3, benteng D3, langkah ke-40. Kemudian raja E2, benteng C3. Nah ini raja E2 blunder ya. Harusnya lebih bagus lagi rajanya aktif ke petak G4 untuk raja ke petak K5. Dengan keputusan raja E2, kemudian hitam benteng C3 mengancam pion C4, kemudian C5 dimainkan, kuda D5 akhirnya bisa naik, kemudian benteng C2, sikat benteng, sikat lagi pakai gajah, A4 dimainkan, pion racun, kalau dimakan kuda C3, kemudian putih raja D3, A3 didorong lagi, gajah B3, raja G6. Ya, pion ini jadi pengganggunya putih. Gajah D4, raja G5, raja C4, gajah E1, raja D3, raja G4, gajah D1, langkah ke-50, raja G5, gajah B3, raja F5, kemudian raja C4, masuk raja E4, gajah D1, kemudian dorong pion A2 akhirnya dimainkan, F3, raja ke petak F5, gajah C2, raja G5, ya terancam pion petak G3, kemudian putih gajah B3, gajah G3, gajah ke petak A2, dan hitam melakukan jalan H5 yang membuat putih menyerah karena bisa dipastikan pion ini tidak dapat dicegah. Walaupun putih mainkan langkah gajah G1, tapi hitam dapat mainkan langkah mendorong terus. Jadi ini jalan tol buat pion hitam yang akhirnya nanti akan promosi, dan hitam masih memiliki 3 pion. Ya, dan dengan unggul 1 perwira pastinya akan menang. Dan dengan kemenangan yang sangat menentukan ini membuat Gukes Domaraju menyamakan poin dari Jan Nepomniachtchi yang bermain remis dan Hikaru Nakamura yang menang melawan Alireza Firouzja. Jadi sekarang ada 3 pemain dengan 7,5 poin di sisa 2 babak. Ada Gukes, Hikaru, dan Jan Nepomniachtchi, diikuti oleh 7 poin Fabiano Caruana. Kemudian 6 poin ada Praggnanandhaa, Vidit dengan 5 poin, Alireza 4,5, dan Abasov 3 poin. Menurut saya Vidit dan Alireza sudah kelar di turnamen ini dengan sisa 2 babak lagi. Ya. Dan kita akan tunggu siapakah dari 4 pemain ini yang akan menjadi juara turnamen kandidat, teman-teman. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh pemain Abasov Nijat di sini adalah dengan memberikan 1 pionnya itu ya. Jadi setelah menteri C6 itu serangan dari putih selesai ya, menteri C6, kemudian makan-makan dan kena pionnya. Ini betapa pentingnya 1 pion di level Super Grandmaster, teman-teman. Akurasi yang dimainkan untuk kedua pemain putih 90% sebenarnya sangat bagus ya, 90,4%, hitam 95,6%. Gila. Ya, tapi memiliki akurasi yang sedikit lebih baik. Praggnanandhaa Gukes Domaraju. Nah, ini klasemennya, guys. Coba berikan komentar kalian, siapa yang akan jadi juara di turnamen kandidat ini? Apakah akan rematch antara Jan Nepomniachtchi melawan Ding Liren? Kalau saya sih berharapnya Gukes nih yang menang nih, supaya nanti Gukes menang melawan Ding Liren dan Magnus Carlsen mau kembali turun di perebutan gelar juara dunia. Kalau kalian siapa, guys, jagoannya? Ya, jangan lupa jadwalnya kapan lagi ya? Kalau hari libur mungkin aku bisa siarin live streamingnya. Ya, tanggal 21 berarti ya, tanggal 21 nanti kita bisa live streaming ya. Oke, jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe, teman-teman. Kalau hari kerja aku gak bisa live streaming karena nih jam 7 udah harus di kantor, guys. Ya, jangan lupa follow sosial mediaku juga, Instagram nih, dan gabung ke komunitasku karena nanti aku bakal bikin turnamen catur online yang berhadiah, teman-teman. Berhadiah papan catur, ceset. Nah, jadi gabung, follow sosial mediaku, nanti kalian tahu link untuk gabung ke WhatsApp-nya, teman-teman. Oke, aku tunggu di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.